Pemirsa, Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pilkada DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai sebesar 6,5 sampai 10% sebagaimana putusan MK hanya berlaku untuk partai non-parlemen. Sementara ambang batas pengajuan calon kepala daerah dari parpol dengan kursi di parlemen mengikuti aturan lama, yakni 20% kursi atau 25% perolehan suara sah. Jadi ini boleh satu orang. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 60 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora yang mengubah syarat dukungan pencalonan kepala daerah jalur partai menjadi 6,5% hingga 10% sesuai klasifikasi daerah, Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Panja RUU Pilkada DPR menyepakati perubahan tersebut hanya berlaku untuk partai non-parlemen. Sementara ambang batas pengajuan calon kepala daerah dari parpol dengan kursi di parlemen mengikuti aturan lama, yakni 20% kursi atau 25 perolehan suara sah. Panja RUU Pilkada ini juga sepakat untuk batas minimum usia pencalonan kepala daerah merujuk pada putusan Mahkamah Agung, yakni calon kepala daerah tingkat provinsi berusia 30 tahun dan untuk kepala daerah tingkat kabupaten kota berusia 25 tahun pada saat pelantikan atau merujuk pada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga dan pemerintah menyesuaikan. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyebut hukum yang lebih tinggi semestinya mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Ferry menyebut tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sumber hukum yang lebih tinggi dibanding tafsir Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang merusak konstelasi politik, lanskap politik dari koalisi pemerintahan yang terlalu gemuk. Mereka merusak sistem demokrasi konstitusional kita, membangun kompetisi dalam pemilu, sehingga muncul calon alternatif lain dalam pencalonan kepala daerah. Karena rusak bangunan koalisinya, maka dipaksalah undang-undang ini dengan berbagai cara. Ini bodoh-bodohannya anak sarjana S1 ya. Selalu hukum yang lebih tinggi itu mengenyampingkan yang lebih rendah. Itu maksimnya, adagiumnya di mana-mana. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu menerjemahkan atau menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka hasilnya tentu saja adalah sumber hukum yang jauh lebih tinggi daripada tafsir Mahkamah Agung soal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ini semua clear sebenarnya, hanya kita sedang memaksakan diri berbohong demi kepentingan politik di atas kepentingan bangsa dan negara. Sebelumnya, putusan MK yang mengubah syarat dukungan pencalonan kepala daerah jalur partai menjadi 6,5% hingga 10% sesuai klasifikasi daerah membuka peluang bagi PDI Perjuangan untuk mengajukan calon sendiri di pemilihan gubernur. Namun keputusan Panja RUU Pilkada DPR kembali menutup peluang itu. Sebaliknya, putusan MK terkait syarat usia yang menutup peluang Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju di pemilihan kepala daerah tingkat provinsi kini kembali terbuka. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.